Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau, Ibu Ketua Umum PP Muslimah NU, Ibu Nyai Hajjah Khofifah Indar Parawansa atau Allahu Baqa'ah, yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ibu Nyai Mahfuzah binti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Allahu Baqa'ah, kemudian Ibu Said Akil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan dan memberikan keberkahan kepada Ibu Nyai Hajjah Nurhayati Said Akil Siraj, semua pengurus pusat Muslimat NU, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Muslimat NU Sumatera Utara, Kakanda Ibu Nyai Hajjah Rohani MAB, semua yang dihormati oleh Ibu Nyai Dr. Anda Hajjah Rohani MAB yang sudah disebutkan di awal, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah, setelah kita melakukan riyadhah yang cukup panjang, riyadhah para kaum muslimin dan muslimat, setelah kita membacakan surah Yasin, Qunut Nazilah, kemudian salawat dan salawat nariyah, salawat syifa dan lain-lain, rotib hadah, banyak sekali riyadhah yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan mau'izah hasanah, dan memang ceramah yang baik itu namanya adalah mau'izah hasanah, bukan tausiah, karena tausiah itu adalah wasiat orang yang mau meninggal. Jadi kalau disuruh tausiah, saya bilang saya mau memberikan mau'izah hasanah, bukan tausiah. Kenapa? Karena tausiah itu adalah dari kata wasiat, yang intinya adalah kalau mau meninggal, yang boleh ngasih tahu keluarga kalau saya meninggal nanti tolong buat begini dan begitu. Jadi ini yang benar. Jadi setelah kita melakukan riyadhah, doa, ada mau'izah hasanah, dan kita kaum nahdiyin dan nahdiyat harusnya membiasakan kalimat mau'izah hasanah, bukan membiasakan kalimat tausiah. Pada sekitar tahun 1948, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno meminta tolong kepada Abah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk membuat suatu acara yang intinya menyatukan kembali pendapat-pendapat pembesar negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Setelah di awal kemerdekaan belum lagi ada kedaulatan, mereka banyak berselisih paham. Presiden Soekarno mendatangi Abah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, orang tua dari Ibu Nyai Mahfuzah yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kiai, tolong buatkan sebuah acara yang mana semua orang mau datang dan tidak menyinggung siapa-siapa. Maka tercetuslah pada waktu itu sebuah acara yang diberi judul dengan halal di halal. Walaupun bentuknya
kalimat tersebut adalah bahasa Arab, namun ketika tinggal di Republik Arab Syria, ketika menuntut ilmu di Universitas Abu Nur Damaskus, pada suatu hari, ketika Duta Besar Republik Indonesia saat itu memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ada di Damaskus untuk melakukan silaturahim di rumah beliau. Pada waktu itu saya terdepan keluar dari asrama. Dosen bertanya, ila aina antum zahibun? Mau kemana kalian pergi? Pada waktu itu saya menjawab karena saya yang paling depan, ila halal bihalal. Lalu dosennya memutar tangannya. Biasanya kalau orang Arab Syria dia tidak paham, dia putar tangannya. Halal bihalal, ma ma'nahu? Dia mengatakan halal bihalal, itu artinya apa? Kita katakan halal bihalal ya Syekh, halal bihalal. Dia mengatakan al-kalam fil lughah al-arabiyyah walakin ghairu mafhum. Yang kau bilang itu bahasa Arab, tapi saya nggak ngertos. Orang paham. Jadi pada waktu itu seorang senior mengatakan, kami mau pergi ke sebuah majelis untuk saling menyambungkan silaturahim dan saling bermaafan. Jika kita lihat para muslimat dimanapun kita berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Lanjutan ayat ini disambung Allah pada surah Al-Baqarah, dan pada surah Al-Baqarah dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Imran dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita bisa melihat kenapa kita mengadakan halal bihalal. Kenapa Abah ya Al-Maghfur, Al-Marhum ya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Abah Wahab Hasbullah itu mengajarkan suatu ide yang luar biasa, apa yang dinamakan dengan halal bihalal. Pada waktu itu tidak dikenal sama sekali istilah ini. Namun istilah ini menjadi populer ketika Wakil Presiden Indonesia yang bernama Haji Adam Malik menulis ini di koran, dan istilah ini menjadi sangat populer di Indonesia. Lalu kenapa kita melakukan halal bihalal tadi? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang mau menafkahkan sebagian harta mereka di jalan Allah pada saat sarra'i wad-dharra. Apa itu? Pada saat senang ataupun sedih. Tadi di awal ketika Ibu Nyai Hajah Khafifah Indar Parawansa yang merupakan Ketua PP Muslimat NU, kemudian juga merupakan Gubernur Jawa Timur, dan saya doakan Ibu Nyai semoga menjadi pimpinan Indonesia pada tahun 2024. Amin. Jadi ketika Ibu Nyai tadi menyumbangkan kepada kita suara emasnya tentang menyumbang kepada Palestina, saya teringat ketika pada tahun 2013 saya berangkat ke Palestina dan melihat benar-benar apa yang terjadi di Palestina.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tidak benar, mungkin dia belum melihatnya, tapi saya juga sudah melihat hal itu benar-benar terjadi. Bagaimana kita mengumpulkan donasi untuk warga Palestina, karena orang Islam itu seperti tubuh yang satu. Apabila satu anggota badannya sakit, maka seluruh badan yang lain ikut menjadi sakit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i was dharra. Dan jelas sekali Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nafaqa malun sadaqah." Harta kamu itu tidak akan berkurang karena kau sedekahkan. Saya teringat ketika seorang anak muda melihat kotak infak lewat di depannya, ketika melihat kotak infak lewat di depannya, tiba-tiba ia membuka dompetnya, dia lihat mulai dari tukaran 100.000 lewat, 50.000 lewat, 20.000 lewat, 10.000 lewat, 5.000 lewat. Terakhir dia berhenti di tukaran uang 2.000, lalu dia keluarkan 2.000-nya, dia masukkan dompetnya ke kantong belakang, dia masukkan uang 2.000-nya. Sebelum kotak berjalan, tiba-tiba seorang bapak memukul pundaknya dari belakang, memperlihatkan tukaran 100.000 2 lembar. Anak tersebut melihat bapak tadi, subhanallah, bapak ini kok memperlukan banyak sekali ya. Lalu ia masukkan, kotak berjalan, dia penasaran, lalu bertanya sama bapak tadi, "Pak, kenapa bapak sumbangnya terlalu banyak? Kenapa sumbangnya 200.000? Bapak tadi mengatakan, "Bukan begitu deh. Tadi waktu kami masukkan dompetmu ke belakang, uangmu jatuh 200.000. Sebetulnya saya tadi mau pulangkan saja." Ini kisah orang pelit yang bersedekah. Dia lihat kotak infak, ya Allah, sayang sekali. Nah ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal aziminal akan sedekahnya pada saat dia sedang lapang atau sempit. Kalau dia sedang lapang, nampaknya biasa. Mampukah kita bersedekah pada saat kita di masa pandemi seperti begini, pada saat pendapatan kita juga berkurang? Seorang teman mengatakan, di awal pandemi tahun yang lalu, seorang teman mengatakan, "Bang, tolong bantu aku bang, saya sudah gelap ini." Si abang mengatakan, "Ya deh, kamu baru gelap, abang sudah duhon, sebentar lagi kiamat." Ini artinya, ya, ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah pada saat senang ataupun sempit, insya Allah kita merupakan orang yang muttaqin, orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan, mengendalikan kemarahannya. Ada orang yang mengatakan, "Saya memang tipikal saya begitu, marah-marah. Kalau saya tidak marah-marah, saya tidak senang." Betul, setelah dia marah-marah, dia senang, tapi intinya dia telah menyebarkan virus kemana-mana. Jadi, nah di sini di poin yang ketiga, wal afina anna, ya, mau memaafkan orang lain. Para ibu-ibu muslimat dan tahu Fatayat ataupun IPPNU yang menonton, yang mau Ilwah Hasanah ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, Nabi mengatakan, "Man sirrahu ayyimadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yub'adu anhu mitatus su' falyattaqillah wa liyasil rahimahu."
Apa kata Nabi tentang halal bihalal ini? Siapa yang ingin mengetahui rahasia panjang umur, artinya umurnya panjang, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga doakan ya Kakanda, Ibu Nyai, Dr. Randa, Hajjah Rohani MAB ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya, karena memang masih sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara, terutama muslimat. Begitu juga Ibu Hajjah Watiani Araha, insyaallah. Ya, insyaallah. Watiana, insyaallah. Dan kita semua. Kata Nabi, siapa yang ingin mengetahui rahasia panjang umur, kemudian Allah selalu memberikan rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka, dikuatkan Allah rezekinya. Ini kan yang paling sedih itu udah pendapatan berkurang, sakit lagi. Tapi ini antisipasinya. Jadi subhanallah, saya sudah membacakan salawat syifa. Semoga corona segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan semua muslimat Nahdlatul Ulama membacakan hal ini berkesinambungan, insyaallah Ibu Nyai Khabibah, corona COVID-19 akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu lahu asyara." Siapa yang memberikan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Jadi ini apa kata Rasul? Siapa yang ingin mengetahui rahasia panjang umur, kemudian Allah meluaskan rezekinya, dan Allah menjauhkan darinya kematian yang buruk, ada dua yang dia lakukan. Yang pertama, fal yattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Saya melihat wajah satu persatu yang mengikuti acara virtual ini. Saya lihat tadi lebih dari 200 orang, wajahnya teduh semua, alhamdulillah, tidak melambangkan kebencian. Jadi insya Allah semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang buruk. Kata Rasul tadi, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, waliyasil rahimahu, dan hendaklah dia menyambungkan silaturahimnya. Jadi nggak mesti kita jumpa begini saja pun sudah luar biasa. Kenapa? Orang-orang Amerika, di samping mereka, ya sekarang umur orang Amerika itu rata-rata di atas 80 tahun. Kalau 70 tahun itu meninggal masih muda di Amerika. Itu rata-rata umurnya 80 tahun. Ketika diteliti, bukan karena suntik vitamin plasenta yang diberikan kepada mereka, tapi panjangnya umur mereka adalah waliyatil rahimahu, karena mereka sering berkumpul baik secara virtual. Ini alhamdulillah, Kakanda Hajjah Rohani ini seminggu ini asik menelpon saya saja. Saya tahu ini adalah tanggung jawab seorang ketua agar acara pada hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Ini dia. Jadi ibu-ibu ya yang dirahmati oleh Allah, ada juga tadi Ibu Profesor Sri Sulistiawati, Dewan Pakar kita yang banyak membantu acara kita ini. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nyai Hajjah Rohani MAP, ini saya sebutkan lagi. Terima kasih Bu, semoga Allah yang memberikan kesehatan kepada Ibu dan kita semua, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, ketika kita berada 120 hari di dalam kandungan ibu kita, maka Allah menghembuskan nafas kepada cabang bayi tersebut melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kapan itu? Pada saat kita berumur 120 hari dalam kandungan ibu kita masing-masing. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Jibril, katakan kepada hambaku, Anar Rahman, khalaqtur Rahman.
wa syaqaqtu laha isman min ismi faman waqalaha waqaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Tahukah kita pada saat kita berada ya 120 hari 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, maka malaikat Jibril mengembuskan nafas kepada kita. Lalu atas pesan Allah, malaikat Jibril mengatakan, Allah berkata kepadamu, saya adalah Tuhan yang Maha Rahman. Saya adalah Tuhan yang Maha Rahman. Akulah yang menciptakan rahim ibu. Jadi aku yang menciptakan rahim ibu. Dan aku tempatkan nama aku ya pada rahim tersebut. Makanya silatur rahim, silatur rahmi. Mana yang betul Ustaz? Ya Allah, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Supaya betik, gandol, kates, modo. Nggak usah ini. Jadi nggak usah dipermasalahkan, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Itu sudah. Mana yang benar? Itu aja kok repot. Ya sudah. Nah, jadi ini. Siapa yang menyambungkan silaturahimnya, maka Allah akan menyambungkan tali kasih kepadanya. Dan siapa yang memutuskan silaturahimnya, maka Allah akan memutuskan ayat. Hati-hati. Jadi muslimat dimanapun berada, baik di dalam negeri, di pulau manapun di Indonesia ini ataupun di luar negeri. Tadi kita lihat ada beberapa yang ikut dari luar negeri. Mari kita lihat begini. Ya. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW naik di mimbar Masjid Nabawi, jadi kalau saya Masya Allah rindu sekali dengan Masjid Nabawi. Ibu ya Umi Hajjah Alia Rahmayani Siregar juga rindu sekali dengan Masjid Nabawi. Saya kadang-kadang di dalam mobil saya putar Alhamdulillah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Direknya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami rindu padamu. Begitu rindunya saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah mampu membendung air mata saya pada saat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah sampai akhir. Nah, pada suatu hari ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di mimbar Masjid Nabawi, beliau mengacungkan jari telunjuknya pertanda bahwa beliau sedang bersumpah mengatasnamakan Allah. Nabi mengatakan, la yujadikanna ba'dal yaumi rahmin. Jangan sekali-kali ikut lagi bersama kita, duduk bersama kita mereka yang memutuskan silaturahmi. Ini bukan masalah yang kecil. Kenapa itu tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh muslimat sebelum hari raya, sebelum puasa melakukan unggahan? Subhanallah. Orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang baru mengenal kalimat unggah, kalimat upload nenek moyang. Orang Islam di Indonesia, terutama kaum Nahdiyin dan Nahdiyat, sudah mengenal unggahan ratusan tahun yang lalu. Orang Indonesia itu memang canggih. Sebelum orang Barat memikirkan kalimat unggah, kita sudah melakukan unggahan. Pada waktu itu kesabaran kita sedang diuji ketika unggahan. Kenapa? Ada yang bawa rendang daging padang, alhamdulillah tukaran nasinya dengan rendang jengkol. Ada yang bawa ikan gurami yang besar dagingnya, cuma dapat kepala ikan teri. Tapi karena pada saat itu sedang diunggah, semuanya mau datang, semuanya bergembira, ditutup dengan saling bermaafan.
ketika sebelum datangnya bulan Ramadan dan dilakukan dengan halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Artinya adalah saling memaafkan seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nah, ketika Nabi berada di atas mimbar Masjid Nabawi, beliau mengatakan, la yujali sanna ba'dal yaumi qati'u rahmi. Jangan sekali-kali ada lagi duduk-duduk bersama kami mereka yang memutuskan silaturahim. Seorang pemuda keluar memegang kepalanya dengan mengatakan, waili, alangkah celakanya aku. Nabi tetap berada di atas mimbar Masjid Nabawi. Kemudian dia datang lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku membawa adik kandung ayahku. Aku membawa iziku. Kalau bahasa daerah Medan, Sumatera Utara, aku membawa bundeku ya Rasulullah. Aku membawa bibiku ya Rasulullah. Kami sudah tidak bercakapan lebih dari 3 hari ya Rasulullah. Tolong minta ampunkan dosaku dan dosa bibiku. Karena kami sebaya dan saya sudah memutuskan silaturahim saya kepadanya. Karena kami berselisih paham. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu muslimat yang saya sayangi dan dirahmati oleh Allah, ketika itu Nabi mendoakan mereka berdua. Wanita tadi menangis, laki-laki tadi menangis. Lalu Nabi mengatakan, wallahi la yasum raihatal jannah wa la yadkhulul jannah qati'u rahmin. Demi Allah, tidak akan pernah mencium aroma surga dan tidak pernah masuk ke dalam surga mereka yang memutuskan silaturahminya. Saya teringat, saya ada beberapa kali berangkat ke Turkiya. Salah satu tempat yang pernah saya datangi di Turkiya itu adalah kuburan Nasruddin Hoxha atau yang dikenal dengan Abu Nawas. Saya datang, ini masalah tidak akan mencium bau surga, ya, tidak akan mencium bau surga. Mereka yang memutuskan silaturahimnya, ya. Saya teringat ketika saya ziarah ke makam Nasruddin Hoxha ataupun Abu Nawas, di mana di Antalya, ya, dekat Alanya, Turkiya. Saya ziarah ke makam Nasruddin Hoxha. Pagi saya datang, kuburannya tutup. Siang saya datang lagi, kuburannya tutup. Sore saya datang lagi, kuburannya tutup. Besok pagi, ya, ketika saya datang, tutup lagi. Akhirnya saya bertanya kepada orang yang di sekitar, saya mau ziarah, macam mana ziarah? Tembok di kiri tinggi sekali, 5 meter mungkin. Di kanan 5 meter. Di depan bergembok besar. Saya bilang saya mau ziarah. Dia katakan, ziarahlah. Bagaimana bisa masuk? Dari belakang. Oh, rupanya di belakang tidak ada temboknya sama sekali. Loh. Lalu saya melihat di dinding makam itu semua cerita lucu. Salah satu cerita lucu di dinding makam, ketika Abu Nawas miskin, sebelum menjadi penasihat raja, dia nggak membeli makanan. Jadinya dia duduk di depan toko kebab Turki, dia duduk di seberang jalan, dia ambil roti, dia celupkan ke susu, dia sirup. Enaknya makanan kebab Turki tadi, dia celup rotinya, dia makan. Jadinya makannya jadi enak. Uangnya di sana, makanannya di sini. Nah ini, berbulan-bulan dasar pelit, pemilik restoran nggak pernah ngasih. Tapi ketika Abu Nawas sudah menjadi kaya, dia menjadi amak dan ratu kepada Abu Nawas. Lalu dia mengatakan, waduh Pak Abu Nawas, dulu kan Bapak yang sering duduk di seberang jalan sana toh? Benar. Ya, dulu yang sering ngisap-ngisap makanan, bau makanan saya toh? Iya. Ya. Aduh Pak, bantu. Kita sudah kaya, bagi-bagi. Abu Nawas mengatakan, baiklah, aku akan bagi-bagi. Dia keluarkan kunci emasnya, dia masukkan, dia keluarkan, dia masukkan lagi, dia masukkan, keluarkan, dia masukkan lagi.
sudah 7 kali keluarkan, 7 kali masukkan. Pemilik restoran, kapan baginya? Lalu ia memasukkan uangnya dan menggoyang pundi-pundinya cukup keras. Dia katakan, cing, 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 cing. Karena dahulu yang ku makan cuma bau makananmu, maka bayarnya juga cuma bunyi uang emasku. Jadi ibu-ibu muslimah yang dirahmati oleh Allah, ini bagian daripada silaturahim. Ingat, di dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Takutlah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta dan peliharalah silaturahim kalian. Sesungguhnya Allah itu terhadap kamu selalu mengawasi. Saya apresiasi para muslimat yang membuat acara seperti begini. Memang al-ummahatu madrasatul aulad. Para ibu itu adalah sekolah pertama dari anak-anaknya. Ini luar biasa. Memang ketika muslimat dicetuskan di awal-awal sampai bertahun-tahun kemudian baru dijadikan badan otonom yang berdiri sendiri, ini melalui proses yang cukup panjang. Kenapa? Karena al-ummahatu madrasatul aulad. Ibu-ibu itu adalah para muslimat NU itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Coba lihat. Kalau misalnya anaknya dibacakan Allahumma sholli ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, sikil qulub. Saya nggak bisa menyanyikannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, sikil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ketika dinyanyikan seperti begitu, anak menjadi sehat, rohaninya juga menjadi baik. Coba, ketika anak-anak kita dinyanyikan begitu, kaum muslimat menyanyikannya begitu, alangkah baiknya pertumbuhan anak-anak tersebut. Di yang lain dikatakan al-ummahatu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang penyangga negeri. Allah, tiang penyangga negeri. Jangan pernah mengabaikan perjuangan wanita. Saya selalu mengatakan di pengajian para nahdiyin, sebenarnya yang pertama sekali masuk Islam itu bukan laki-laki. Setelah Nabi Muhammad, yang pertama sekali masuk Islam itu adalah Khadijah binti Khuwailid, ummahatul muslimin. Siapa yang pertama sekali masuk Islam? Khadijah. Belum masuk lagi Abu Bakar, Khadijah. Siapa yang pertama sekali mati syahid di dalam Islam? Siapa? Seorang perempuan. Siapa? Sumayyah. Siapa itu Sumayyah? Ibu kandung dari Ammar ibn Yasir. Beliau yang pertama sekali mati syahid di dalam Islam. Ketika beliau mempertahankan ahad. Allah itu adalah satu. Allah itu adalah satu. Beliau yang mati syahid pertama di dalam Islam. Siapa jagoannya? Wanita di dalam peperangan. Ada seorang wanita yang luar biasa, namanya Nusaybah binti Ka'ab. Ini adalah pejuang-pejuang muslimat sebelum ibu-ibu semua. Siapa namanya? Nusaybah binti Ka'ab. Siapa beliau itu? Beliaulah yang mati-matian mempertahankan bendera kaum muslimin di dalam peperangan Uhud. Akhirnya beliau kelelahan, kemudian jatuh pingsan. Ketika ia sadar, bukan apa-apa yang dia tanyakan. Yang dia pertanyakan pertama sekali adalah bagaimana
keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mempunyai pejuang Islam, Ibu Khafifah, sebelumnya kita bisa melihat ada pejuang-pejuang yang lain sebelumnya. Siapa lagi? Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghafal di luar kepala 2.210 hadis dengan sangat baiknya. Ya, makanya perjuangan kaum wanita itu sebenarnya tidak boleh disepelekan. Justru suksesnya seorang laki-laki itu selalu ada seorang wanita yang baik di belakangnya. Jadi peran muslimat ini harus lebih digiatkan. Gimana bapak-bapaknya kalau mau bagus? Ya muslimatnya duluan harus lebih bagus. Nah ini, ya beberapa orang sahabat yang kita ceritakan tadi, ada Khadijah binti Khuwailid, ada Nusaibah binti Ka'ab, ada Aisyah istrinya Nabi, ada Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir yang menjadi wanita pertama, manusia pertama mati syahid di dalam Islam, mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali kepada kajian kita lagi. Ya, ini wanita tadi dikatakan sebagai imadul bilad, terutama para muslimat NU. Ya, para muslimat NU. Ketika berjuang, muslimat itu selalu berada membackup kaum Nabi. Bagaimana ya ketika seorang muslimah nanti ditanya, Ibu, ini muslimat ini, kenapa ya kalau misalnya mau sholat tarawih di Sumatera Utara ataupun di tempat lain, ketika seorang muslimat ditanya, ketika Ibu Nyai Rohani MAT ditanya, Bu Nyai, kenapa ya kita itu kalau mau sholat tarawih itu kok mandi bunga dulu, mandi aromaterapi dulu, kalau di Medan namanya pangir dulu. Ibu Nyai dan kita semua bisa menjawab bahwa di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, Innallaha thayyibun wa yuhibbut thiyibah. Sesungguhnya Allah itu maha wangi dan menyukai orang yang memakai wangi-wangian. Konon ketika masjid belum menggunakan kipas, belum menggunakan AC, seperti halnya sekarang ini, setiap awal Ramadan manusia membludak penuh. Sehingga kadang-kadang kalau nggak mandi aromaterapi, ya, mandi bunga pandan, ya, kemudian pangit, kalau di Medan ini, ya, aroma masjid menjadi bau apa? Sehingga pada waktu itu para ibu-ibu muslimat, ya, membuat, ya, wangi-wangian seperti begitu agar apa? Agar aroma masjid tetap wangi meskipun orang yang melakukan riyadhus shalihin, apa itu? Sholat tarawih tetap enak terhidup. Ini bagaimana muslimat harus bisa menjawab seperti begini. Nah, ketika muslimat ditanya, itu kenapa sih dulu-dulu ketika malam 27 Ramadan muslimat NU itu mengajak anak mereka menerangi jalan-jalan dengan lilin, dengan lampu sumbu di botol tinta, dengan obor, dengan lampu dinding. Kenapa sih itu dulu? Ini kita ingin mengungkapkan ketika ibu-ibu Nyai yang ada di sini ditanya, kenapa itu terjadi? Saya ingat dulu ketika saya kecil, lebih dari 45 tahun yang lalu, ketika saya kecil, ayah saya pulang kerja itu langsung membelikan lilin kepada anak-anaknya. Anaknya 8, semua dikasih lilin. Pasang nak. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang wawasan Islam Nusantara, sehingga mereka selalu membid'ahkannya, bahkan lebih ekstrim, mereka selalu menyalahkannya. Baik. Kenapa malam 27 Ramadan, warga Nahdiyin, muslimat, ya Nahdiyah, muslimat, itu dahulu kala menyalakan lilin? Baik, kondisinya memang begitu. Kenapa? Pada saat itu jalanan belum terang. Karena apa? Karena listrik belum sebanyak sekarang. Pada waktu itu jalanan belum diaspal.
Jalanan belum diaspal. Masih banyak jalanan yang belum dikeraskan. Terjadi becek di mana-mana. Jalan ke masjid gelap. Dan berdasarkan pertanyaan sahabat kepada gurunya para sahabat, yaitu Abdullah ibn Mas'ud atau dikenal dengan Ibnu Mas'ud, mereka bertanya, "Ya Ibnu Mas'ud, Lailatul Qadri ayyana mursaha?" Wahai Abdullah ibn Mas'ud, Lailatul Qadar itu hari apa ya? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, saya tidak mau menjelaskannya kepada kalian. Tolonglah wahai Abdullah ibn Mas'ud. Nanti kalau kujelaskan kalian menjadi malas. Tolonglah Abdullah ibn Mas'ud. Demi ayah dan ibu kami tidak akan malas. Lalu Abdullah ibn Mas'ud, sebenarnya Allah sudah memberikan sinyal kepada kalian. Apa sinyalnya? Allah sudah menjelaskannya di dalam surah Al-Qadar. Bagaimana Allah menjelaskannya? Surah Al-Qadar itu ada kalimat Lailatul Qadar yang hurufnya 9 huruf, kemudian diulang 3 kali oleh Allah. Lam, ya, lam, samarbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. 9. Diulang Allah sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah mengulangnya sebanyak 3 kali. 9 kali 3, 27. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, sebenarnya Allah ingin memberitahu kepada kalian, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Lalu ulama-ulama Nusantara, para nahdiyin dan nahdiyat, menyalakan lampu pada malam tersebut. Lilin, obor, dan lain-lain, ya, lilin, obor, dan lain-lain, ya. Sebagai apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama, mengingatkan orang yang lupa biar ingat malam itu 27 Ramadan. Yang kedua, untuk memotivasi orang-orang berangkat ke masjid agar jangan terpijak becek dan bersemangat melakukan ibadah pada malam 27 Ramadan itu, ya, agar mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Insyaallah, ya, semoga, ya, mau'izah hasanah kita hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala manfaat kepada diri saya dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membacakan ummul kitab suratul Fatihah kepada pendahulu kita, baik itu para nahdiyat dan nahdiyin. Saya mengatakan nahdiyat dulu karena ini adalah acara muslimat. Untuk para nyai-nyai, ibu-nyai yang telah mendahului kita semua, para orang-orang tua kita yang telah, ya, memberikan kesan baik kepada kita semua. Semoga Allah melapangkan mereka di dalam kuburnya. Semoga Allah membangkitkan kita dan mereka semua di akhirat menuju ke dalam surga. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات النحيين والنحيات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya Allah, mohon ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, hapuskan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja atau tidak kami sengaja. Baik dosa dan kesalahan yang masih kami ingat atau tidak kami ingat lagi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap banyak kepada-Mu, ya Allah. Jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari negara kami dan dari seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami kembali nikmat bernapas tanpa memakai masker, ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami lagi kebebasan, ya Arhamar Rahimin, agar kami dapat mencari nafkah di jalan-Mu, ya Allah, dan agar kami dapat berbagi kepada kaum duafa, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi kami dan keluarga kami yang sedang sakit, mohon sembuhkan, ya Allah. Bagi kami dan keluarga kami yang sedang berhutang, ya Allah, mohon bantulah kami melunasi hutang-hutangnya, ya Arhamar Rahimin. Dan bagi kami atau keluarga kami yang keluarganya sedang terguncang, ya Allah, kembalikan kehidupan kami menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terkhusus bagi anak cucu kami, ya Allah, bagi mereka yang masih dalam pendidikannya, mohon berhasilkan mereka di dalam pendidikannya, ya Allah. Bagi anak cucu kami yang sudah selesai pendidikan namun belum mendapatkan pekerjaan yang baik, berikan kepada mereka pekerjaan yang baik dan halal, ya Allah. Bagi anak-anak kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, yang sudah cukup umur namun belum berjodoh, berikan kepada mereka jodoh yang baik, ya Allah. Jodoh yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Dan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah menikah namun belum Engkau anugerahkan keturunan, berikan kepada kami semua keturunan yang soleh, ya Arhamar Rahimin. Keturunan-keturunan yang soleha, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la taj'alna farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, dengarkan doa kami, ya Allah. Tetapkan keimanan kami dalam pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Tetapkan kami menjadi kaum nahdiyin dan nahdiyat, ya Arhamar Rahimin. Dan seperti janji Hadratus Syekh kami, ya Allah, siapa yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama ataupun muslimat Nahdlatul Ulama, akan beliau jadikan muridnya dan akan beliau doakan masuk ke dalam surga, ya Allah. Dengan segala keriduan-Mu, ya Allah, jadikan kami semua para ahli surga-Mu, ya Allah. Dan izinkan kami mengajak semua anggota keluarga kami, ya Allah, agar masuk ke dalam surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkan bangsa kami dari huru hara, ya Allah. Jauhkan negara kami dari orang-orang yang ingin menyebabkan disintegrasi bangsa kami, ya Allah. Tetapkan kami dalam bendera negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkaulah yang membalas orang-orang yang ingin menghancurkan kami, ya Arhamar Rahimin, yang ingin memecah belah negara kami, ya Allah. Kembalikan, ya Allah, kebusukannya kepada orang-orang tersebut, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Jagalah keturunan-keturunan kami, ya Allah. Hidupkan kami semua dalam keadaan Islam. Dan jika kami mati, mohon matikan kami dalam keadaan beriman, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan curah hujan-Mu menjadi rahmat bagi kami, ya Allah. Sebagai pembersih penyakit COVID-19 yang ada di negara kami, ya Allah. Jadikan panas matahari-Mu, ya Allah, sebagai pembersih bagi penyakit-penyakit ini, ya Allah. Jadikan kami tetap menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yaruddu as-sa'ila wa ya man amruhu baina kaf wan nun wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun hafizan lana wa shifaa'an li amradina birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.